Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, baik nikmat yang bersifat lahiriah maupun nikmat batiniah, terutama nikmat iman yang masih ada di dalam diri kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Melalui mimbar ini senantiasa khotib mengajak khususnya kepada diri pribadi khotib dan hadirin sekalian, marilah kita upayakan dalam kehidupan ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni kita tunaikan segala perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Termasuk di masjid ini kita sedang bertakwa kepada Allah dalam ibadah Jum'ah. Kita juga kembali ke rumah bertakwa kepada Allah dalam urusan keluarga kita. Mungkin kita kembali ke tempat kerja kita, hendaknya kita bertakwa kepada Allah atas amanah kerja yang dibebankan kepada kita. Mungkin kita kembali ke tempat bisnis kita, hendaklah kita juga takut kepada Allah atas segala transaksi-transaksi yang sekiranya menyimpang dari syariat Islam. Artinya, marilah kita terapkan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan kita. InsyaAllah dengan demikian kita ada dalam keberkahan, kita ada dalam predikat takwa. Kalau kita berpredikat takwa, kita menjadi muttaqin, insyaallah Allah akan memberikan bimbingan kepada kita ke jalan yang benar. Kita dituntun dalam hidup ini, kita tidak ditinggalkan oleh Allah di samping upaya usaha kita, tapi ada backing yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali kepada kita. Akankah kita sungguh-sungguh dalam agama ini atau setengah-setengah bahkan jauh dari nilai-nilai ajaran Islam? Marilah dalam kesempatan ini kita terus memperbaharui iman dan takwa kita. Kita ada dalam bulan haram. Ada 4 bulan haram, yaitu Muharram, kemudian Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Mari kita isi bulan ini, bulan haram ini dengan aktivitas ibadah yang terbaik. Tentu bukan berarti bulan selain itu tidak baik, tapi ini kita lebih ada satu penekanan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas amal kita. Karena diketahui sebagaimana paparan tadi, itu banyak hikmah yang ada dalam bulan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini kita semua telah maklum bahwa kita pada tahun baru Hijriah. Kenapa
tahun Islam ini dengan menggunakan istilah hijriah. Itu dari kata hajaro. Hajaro itu berpindah atau berpisah. Hijrah itu artinya memisahkan diri atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dikembangkan makna hijrah itu tidak hanya berpindah secara fisik, bisa berpindah secara roh kita, ya. Jadi baik fisik maupun mental kita, marilah kita ambil hikmah dari tahun hijrah ini sebagaimana yang Rasul lakukan. Beliau Rasul bersama sahabat itu baik berpindah secara fisik maupun mental, dan kita semua tahu bahwa apa yang melatar belakangi Rasulullah ini hijrah. Kalau kita perhatikan saat itu orang-orang kafir Quraisy ini sedang puncak-puncaknya untuk mengganggu Nabi, untuk melenyapkan Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh itu kita alami, ya seperti Rasul saat itu mau ibadah saja susah, gitu. Apalagi keperluan-keperluan lain yang diboikot dan diganggu. Nah, saat itulah boleh kita hijrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maknai secara harfiah tadi, hijrah itu berpindah. Kemudian ulama membagi hijrah ada dua macam, yaitu hijrah qalbiyah dan hijrah secara fisik. Nah, ini yang dapat kita terapkan dalam konteks kehidupan kita, mengambil hikmah daripada hijrah itu tentunya hijrah secara qalbiyah. Hijrah adalah dalam konteks hijrah Nabi ini mengandung berbagai, tentunya ya, ada sebuah perubahan, ya. Jadi hijrah tidak sekedar berpindah, tapi ada satu perubahan secara signifikan yang terkait dengan kalau Nabi perjuangan, dakwah, dan juga membina masyarakat. Kita tahu bahwa ketika Nabi telah berhijrah di kota Madinah, beliau beserta potensi yang ada, sahabat dan lain sebagainya, berusaha membangun masyarakat. Disitulah mungkin secara kekuasaan beliau mampu membinanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi ketika hijrah itu kemudian setelah enak di Madinah terus tinggal di sana terus? Tentu tidak. Sejarah memberikan cerita kepada kita bahwa fokus hijrah Nabi ini perjuangannya adalah bagaimana kota Mekah itu terbebas dari berhala. Itulah titik fokus perjuangan Nabi itu. Sementara pindah dulu menyusun sebuah kekuatan, dan setelah itu membebaskan kota Mekah dari berhala-berhala. Ada istilah futuh Mekah, ya, atau penaklukan kota Mekah. Kita sejarah menceritakan bahwa saat itu Nabi tidak melalui sebuah pertempuran berdarah-darah, tapi mereka orang-orang yang ada di Mekah itu yang tadinya musuh Nabi menjadi memeluk agama Islam, dan itulah sebuah kesuksesan yang luar biasa. Bahkan sampai dalam sebuah buku itu Nabi disebut nomor satu, mungkin dari segi aspek perjuangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan di situ ada tidak sekedar berubah, tidak sekedar berpindah secara fisik atau mental, tapi ada satu perubahan-perubahan yang signifikan yang terkait dengan perkembangan agama. Maka kenapa Ali menyodorkan tahun Islam ini hendaknya sejak Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah.
Karena ini adalah mengandung satu tonggak sejarah yang sangat penting. Semangat perjuangan dan cita-cita berdirinya Madinatul Munawwarah, kota yang memancarkan sinar. Dan itu sebuah fakta yang kita bisa melihat ceritanya dalam sejarah. Maka singkat kata bahwa hijrah Nabi tidak sekedar pindah secara fisik, tapi mengandung satu hasil perubahan-perubahan yang signifikan dalam kaitannya dengan perkembangan atau perjuangan umat Islam. Dan disitulah ketika Nabi membebaskan kota Mekah, dan alhamdulillah sampai sekarang, saat itu Mekah dibebaskan dari berhala-berhala. Bahkan ketika ada sahabat kita itu bersa'i antara Safa dan Marwah, mereka enggan, tapi kata Allah tidak apa-apa. Ya. Jadi ketika itu di antara Safa dan Marwah itu dipajang berhala-berhala, maka sahabat ada yang teringat itu jadi enggan untuk bersa'i. Ya, di Al-Quran menyebut tawaf, artinya berkeliling antara Safa dan Marwah itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak itulah Islam bisa dikatakan jaya, dan dakwah Islam dengan leluasa, dan alhamdulillah dengan potensi itu sampai kita kenal zaman kejayaan Islam, di mana kondisi secara politis mungkin ekonomi itu mapan, dan banyak kaum muslimin yang dijiwai oleh Al-Quran itu mengembangkan berbagai potensinya. Mereka yang ilmuwan bisa mengembangkan karya-karya ilmiah yang luar biasa. Dan memang pada saat itu digerakkan penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Bahkan pemerintahan Islam juga menawarkan orang-orang non-muslim untuk menerjemahkan. Dan kita tahu bahwa dari situlah hasanah keilmuan terbuka, dan mungkin pusatnya di Baghdadnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Mari kita jabarkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya rencana, punya cita-cita untuk kebaikan ini, bisa saja kondisi-kondisi tertentu kita harus berhijrah. Kemudian setelah itu kita menata kembali untuk kesuksesan apa yang dicita-citakan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk menuju sebuah kondisi yang lebih baik, karena di situ hijrah mengandung satu perpindahan atau perubahan dari sesuatu yang dengan kata sederhana belum baik menjadi baik. Dan Umar mengatakan bahwa hijrah itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Marilah kita mencoba untuk hijrah secara qalbiyah untuk diri kita. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita kontrol diri kita, apakah dalam kehidupan kita ini, perilaku kita ini ada satu perubahan atau berupaya untuk menjadi lebih baik. Itulah tentunya ada satu dinamika keagamaan dalam jiwa seorang mukmin, dengan usaha-usaha yang serius, tentunya dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh. Apapun yang mungkin kata orang berat, insya Allah akan menjadi ringan. Seperti sholat saja, itu berat sebenarnya. Bahkan Quran menyebutkan
lakabiroh, sungguh amat berat. Kecuali orang-orang yang punya optimisme akan bertemu dengan Allah, itu salat itu akan menjadi ringan. Orang-orang yang ikhlas. Dari memang berat tidaknya ibadah itu adalah tensi iman yang kita miliki. Ketika iman sedang tinggi, insya Allah semua yang mungkin dipandang berat itu akan menjadi ringan. Jadi apa yang sebenarnya menjadikan berat ringan, yaitu adalah hati kita. Marilah kita perbaharui hati kita. Kita tingkatkan iman dan takwa kita. Iman dan takwa atau iman dan amal soleh itu tidak bisa keduanya dipisah-pisahkan. Itu ibarat buah dan ibarat pohon dan buah. Dan itu disebut sebuah pembuktian dari iman seseorang yang di situ bisa dijabarkan dalam perilaku soleh. Baik satu perilaku peribadahan kepada Allah maupun perilaku keagamaan yang kita jabarkan dalam kehidupan sosial. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keringanan dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Marilah kita akhiri khutbah kita dengan memanjatkan doa kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.